Tapi yang paling serem, kursi roda. Ibunya ini suka jalan sendiri dan Maya sering lihat sosok ibunya berdiri di cermin. Padahal aslinya dia lagi tidur di kasur. Wow, usap kening istrinya, bahkan nari pelan-pelan di kamar. Tapi malamnya, Maya lihat bapaknya keluar rumah. Padahal barusan masih di kamar. Maya tuh ngintip dari lantai 2. Lihat bapaknya berdiri di luar, senyum ke Maya. Dan tiba-tiba... Hai guys, thank you for coming and welcome back di segmen Kerok. Kisah epik horor, kamu, aku, kita. Tempat kita akan bergibah tentang cerita-cerita horor dan juga mistis yang ada di sekitar kita. Kali ini kita akan bahas satu kisah yang udah viral banget di X dan juga YouTube tentang keluarga Maya dan fenomena mistis yang disebut dengan perewangan. Siapin cemilan kalian dan juga matiin lampu supaya makin dapat feel seremnya. Oke, kisah ini udah dibaca lebih dari 8 juta kali di thread milik Zero Point. Udah siap? Pegang bantal, terus cek ke belakang ya. Siapa tahu ada yang juga ikut nonton. Oke, let's go! Guys, kalian pernah dengar nggak sih istilah perewangan? Oke, sebelum aku baca thread viral itu, aku juga sebenarnya nggak ngerti tuh apa itu perewangan. Jadi perewangan itu dari bahasa Jawa artinya rewang, artinya teman atau pembantu. Tapi dalam dunia mistis, perewangan itu pendamping gaib yang dikasih ke seseorang lewat ritual tertentu. Beda ya sama pesugihan ya guys. Kalau pesugihan itu biasanya minta tumbal manusia. Kalau perewangan ini lebih ke pendamping yang bantuin tuannya biar sukses, karismatik, terus bisnisnya lancar, bahkan bisa bikin orang jadi jatuh cinta. Tapi ada syaratnya, si perewangan ini harus dikasih makan, kayak dikasih sesajen, bahkan kadang-kadang dikasih kebutuhan lain. Ada yang harus kasih kopi hitam, ayam cemani nih, atau sampai nafsu seksual. Dan seremnya, perewangan ini turun-temurun guys. Kalau tuannya meninggal, pendampingnya akan pindah ke anaknya. Kebayang gak sih guys, kalau kalian punya temen yang gak bisa dilihat, tapi selalu nempel ke keluarga kalian. Oh, serem. Nah, sebelum aku masuk ke cerita intinya, aku mau kasih info penting dulu nih ya, soal sumber kisah perewangan yang viral banget di X ataupun YouTube ini. Cerita keluarga Maya ini awalnya diunggah oleh akun Twitter bernama Zero Point. Thread ini udah dibaca lebih dari 8,1 juta kali. Bayangin udah 8 juta orang ngerasain merinding ya tentang kisah ini. Komentarnya juga udah ada ribuan, banyak yang nanya-nanya, ada yang share pengalaman yang serupa, bahkan ada yang skeptis, tapi tetap penasaran. Jadi bukan cuma cerita biasa, tapi udah jadi fenomena horor yang rame banget untuk diperbincangkan. Perewangan itu turun-temurun, jadi kalau si tuannya meninggal, perewangan itu bakal pindah ke anaknya. Jadi kayak warisan gaib yang nggak bisa dihindarin. Yang bikin thread ini hidup adalah wawancara dengan salah satu narasumber yang juga seorang pengamat mistis yang bernama Zero Point, yang bantu gali dari cerita Maya dan keluarganya lebih dalam. Dia bilang pengalaman keluarga Maya ini bukan cuma soal kesurupan, tapi fenomena perewangan yang kompleks dan juga berbahaya. Menurut Zero Point, kasus perewangan ini banyak yang belum paham dan sering disalahartikan sebagai santet atau pesugihan. Padahal perewangan punya aturan dan juga ritual khusus yang harus dipatuhi. Pas Zero Point dia bilang kalau awalnya masih sering komunikasi sama Maya dan juga keluarganya, tapi beberapa bulan terakhir ini mereka susah untuk dihubungi. Tempat usaha keluarga Maya yang dulunya sukses akhirnya tutup gara-gara kondisi ibunya yang makin parah dan gangguan gaib yang terus terjadi. Zero Point juga bilang banyak teori dan spekulasi soal perewangan ini. Ada yang bilang ini kutukan keluarga, ada juga yang bilang ini konsekuensi dari ritual yang salah. Nah pokoknya guys, kisah ini masih jadi misteri dan bikin penasaran banyak orang. Sekarang kita masuk ke cerita inti yang paling serem dan bikin merinding. Kisah Maya dan keluarganya. Maya ini tinggal di Jawa Tengah, keluarganya ini Jawa Tulen, pegang adat banget ya, istilahnya seperti itu. Dulu keluarganya Maya ini sukses banget guys. Eyangnya Maya, Yangkung, punya usaha rumah makan ayam bebek yang terkenal banget di Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Tapi semuanya berubah ketika Yangkungnya meninggal. Keluarga Maya tercerai-berai gara-gara rebutan warisan. Ibunya Maya, anak pertama, ngalah dan nerusin bisnis keluarganya. Semenjak itu, bisnis makin maju, cabangnya ada di mana-mana. Tapi Maya mulai curiga, kok ibunya sering banget bilang ini semua berkat ilmu dari Yangkung. Makanya jangan durhaka. Setiap ngomong itu suasana keluarga
langsung awkward guys. Dan ada satu benda pusaka yaitu lesung tumbuk padi dari kayu jati yang diturunin dari Yangkung ke ibunya Maya. Lesung ini nggak boleh dipindahin. Bahkan pernah ditawar mahal ya sama kolektor tapi nggak dikasih. Nah, sejak ibunya Maya sakit, lesung itu ditinggal nih di gedung belakang, dekat sumur. Tapi tiap tengah malam Maya tuh sering dengar suara duk, duk, duk. Kayak ada yang ngetuk lesung, padahal nggak ada orang ya di sana. Ibunya Maya juga makin hari makin sakit. Awalnya tuh sakit punggung, batuk, muntah darah, sampai akhirnya lumpuh total. Cuma bisa duduk di kursi roda, makan harus disiapin, dan cuma mau pakai baju warna hijau. Guys, siapa sih yang kalau sakit jadi picky sama warna baju? Tapi ini beneran ya, karena ibunya Maya ini cuma mau baju warnanya hijau dan gak mau warna lainnya. Singkat cerita, ibunya Maya makin parah sakitnya sampai jatuh di dekat sumur, kepalanya kebentur, kena stroke. Sejak itu ibunya kayak mayat hidup, organ-organ vitalnya udah gak berfungsi lagi. Bisnis keluarganya hancur, cabang-cabangnya tutup, bapaknya Maya stres berat sampai harus dirawat di rumah sakit jiwa. Tapi yang paling serem, kursi roda ibunya ini suka jalan sendiri dan Maya sering lihat sosok ibunya berdiri di cermin. Padahal aslinya dia lagi tidur di kasur. Wow. Puncaknya adalah malam saat bapaknya Maya pulang dari rumah sakit jiwa. Ajaibnya bapaknya tuh kayak sembuh total. Hari itu dia nyanyi lagu Jawa, ngusap kening istrinya, bahkan nari pelan-pelan di kamar. Tapi malamnya, Maya lihat bapaknya keluar rumah. Padahal barusan masih di kamar. Maya tuh ngintip dari lantai 2. Lihat bapaknya berdiri di luar, senyum ke Maya. Dan tiba-tiba, bapaknya menancapkan kepalanya ke ujung gerbang besi sampai tembus ke belakang kepala. Oh my God! Maya cuma bisa ngejerit sok berat dan sejak itu hidupnya berubah total guys. Nah setelah kematian bapaknya banyak orang yang datang melayat. Ada satu mbah yang bilang ke Maya kalau bapaknya ini meninggal karena keinginannya sendiri bukan diganggu oleh makhluk halus. Tapi Maya curiga sejak itu keluarganya makin aneh. Ibunya ini makin sakit, kursi rodanya makin sering jalan sendiri, suara lesungnya makin sering terdengar tiap malam. Dan juga Maya juga sering mimpi didatangi sosok hitam besar yang matanya merah yang bilang, aku di sini untuk menemani keluargamu. Serem banget gak guys? Punya pendamping gaib yang gak bisa diusir. Guys, kalian pernah dengar gak atau ngalamin sendiri kejadian seperti ini? Atau ada keluarga kalian yang punya pendamping atau penjaga dari dunia lain? Tulis di kolom komentar ya. Menurut kalian lebih serem mana nih? Pesugihan yang minta tumbal atau perewangan yang nempel ke keluarga yang turun-menurun? Ayo, pilih mana? Aku sih gak mau milih, karena aku gak mau keduanya. Ada juga yang bilang kalau pusaka keluarga ya kayak lesung, cermin, ataupun benda-benda antik lain sering juga jadi rumah buat makhluk-makhluk gaib ini guys. Kalian percaya gak sih? Jadi guys itu dia ya cerita tentang Maya dan juga perewangan yang benar-benar bikin merinding. Nah pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini yaitu jangan sembarangan ambil jalan pintas untuk sukses guys. Hati-hati sama benda pusaka keluarga, jangan main pindah-pindahin aja gitu. Apa dijual sembarangan ya. Kalau ada yang aneh di rumah jangan didiemin, mending konsultasi ke orang yang memang paham. Dan yang paling penting jangan lupa berdoa dan juga jaga keluarga kalian. Siapa tahu ada temen yang gak kelihatan. Kalau kalian mau cerita kalian yang horor-horor itu aku bacain, kirim ya cerita kalian ini ke email kami di kerok, R-nya 2, KERROK 053 @gmail.com dan subjeknya tulis kerok_judul cerita kalian. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen, juga share ya cerita ini ke teman-teman kalian yang suka dengerin cerita-cerita horor, dan juga nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan cerita horor lainnya yang jauh lebih serem tentunya. Sampai jumpa di kerok berikutnya. Jangan pernah buka pintu kalau yang ngetuk pintu itu bukan manusia. Oke, see you, bye-bye.